Oke guys, kita mau lihat apa saja yang dicek sebelum ekskavator itu dihidupkan. Oke, let's go. Oke guys, ini yang pertama adalah kita buka dulu tempat baterai ya, dayanya. Apakah sudah terhubung dengan baik, tidak goyang, pastikan tidak goyang di setiap kepala baterai. Kalau sudah, nah berarti baterainya aman ya teman-teman. Lanjut, tahap kedua adalah memeriksa ya solar. Ini tangki solar, pastikan solarnya ada sebelum dihidupkan. Dan selanjutnya adalah motor swing gear ya teman-teman. Ini dia olinya ya, biasanya ini olinya 3 liter, ini 3 liter masih ada ya. Setiap 1000 jam itu diganti ya teman-teman. Di bawahnya ada bautnya, jadi kalau mengganti kita isi dari atas. Di bawahnya juga ada baut pembuangan ya, dari atas ini diisi. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan sekarang adalah engine-nya, mesinnya teman-teman. Ini sangat penting, ini tidak boleh lalai teman-teman ya. Kita harus ingat olinya nggak boleh kurang ya. Oke, ini mesinnya Komatsu PC 200-8 ya. Pertama cek dulu air radiator teman-teman. Ini radiatornya ya, air radiatornya harus penuh. Nah itu kan teman-teman, masih cukup. Oke, kita tutup. Dan selanjutnya kita akan periksa oli mesin teman-teman. Setelah ini ya, pastikan air radiator setiap sebelum mesin dihidupkan teman-teman, air radiatornya udah cukup. Dan kemudian kita periksa oli mesin. Ini adalah stick oli, kita tarik teman-teman. Dan di ujung stick itu ada 2 garis ya teman-teman. Pertama di ujungnya itu ada maksimum high levelnya. Nah ini olinya masih cukup teman-teman, dan nanti akan saya tambahkan sedikit lagi ya. Dan setelah oli mesin kita cek teman-teman, kita ke tahap selanjutnya. Jangan lupa kalau nambah oli dari sini, buka tutupnya teman-teman ya. Di sini kita tambah oli mesinnya. Oli mesinnya ditambah teman-teman. Oke, mesin aman, radiator udah penuh air radiatornya, dan kemudian oli mesinnya cukup. Nanti ditambah lagi sedikit lagi. Oke guys, sekarang tahap selanjutnya. Mari kita kemana lagi kita ini? Kita periksa yang selanjutnya. Oke ya, ini di belakang. Kita buka kapnya. Ini adalah pompa hidrolik teman-teman. Nah di sini ada water separator. Jadi sebenarnya ini yang saya tambah ya. Sebenarnya nggak, di bawahannya nggak ada, tapi saya tambah teman-teman untuk mengantisipasi minyak yang kurang baik. Nah di sini ada ukuran. Nah ini tangki hidrolik teman-teman. Ini tangki hidrolik dan ukurannya di sini. Nah itu ada garis itu paling minimnya dan paling high-nya itu di atas. Jadi oli hidroliknya udah pas, tidak kurang ya teman-teman. Itu perlu diperhatikan. Dan kemudian nah ini adalah pembuangan dari tangki solar teman-teman. Mari kita buka, karena ada pengendapannya jadi air ya. Iya, airnya dibuang dulu supaya solarnya bersih. Airnya dibuang teman-teman. Oke, mari kita lihat. Dan pastinya water separatornya tadi, filternya tadi bersih ya, tidak ada air. Oke guys, itulah tahap-tahap yang dilakukan sebelum ekskavator dihidupkan. Sekarang mari kita akan masuk ke ruang operator dan akan kita hidupkan teman-teman. Setelah semuanya selesai,
pengecekan sudah selesai, aman. Oke. Nah, ingat teman-teman, ini kunci kontaknya dimasukkan. Ini posisi off ya. Putar sekali itu on, artinya buka kontak teman-teman. Buka kontak. Itu jangan langsung ke starter. Ini kan ada 3, off ya, off, on, dan starter. Artinya ketika kita masukkan kunci off, nah on itu on, jangan langsung ke start teman-teman. Tunggu beberapa detik sampai ya monitornya itu siap. Nah, semua aliran listrik teman-teman akan masuk, dan setelah cukup kira-kira beberapa 30 detik atau 1 menit setelah buka kontak atau on, nah barulah eskavator ini di start teman-teman ya. Begitu caranya. Jadi semoga bermanfaat bagi pemula. Jangan lupa teman-teman ya. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan tekan tombol notification supaya apabila ada video terbaru dari channel Si Kembar boleh ada pemberitahuan kepada teman-teman ya. Cukup dulu sudah saya jawab. Ini jawaban dari kolom komentar kemarin, karena ada teman-teman yang nanya, Bang, kalau mengoperasikan alat berat sebelumnya itu kita cek apa saja gitu. Nah, jadi inilah tutorialnya, inilah caranya, inilah yang perlu dicek setiap pagi ya, setiap hari, setiap pagi sebelum alat tersebut dihidupkan untuk pengoperasiannya. Jadi demikian teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke.